Innal insana yura'i bi a'malih. Sesungguhnya manusia maka pengen dilihat amal-amal dia, bi a'malil khair, amal-amal soleh dia, amal-amal kebaikan dia, kadang pengen dilihat, kadang pengen diperhatikan. Yuridu ayyam dahahun nas wa yathnau alaih. Kadang dia pengen dipuji, kadang dia pengen disanjung oleh manusia. Bukankah demikian? Iya. Maka oleh sebab itu Allah pernah mensifati kaum munafikin. Sesungguhnya mereka pengen dilihat manusia, pengen dipandang manusia. Sebab riya. Maka riya adalah di antara sifat-sifat kaum munafikin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu qala, dari Mahmud ibn Labid, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Nabi bersabda, sesungguhnya sesuatu yang aku paling takutkan yang akan menimpa kepada kalian. Ini kata Nabi, sesungguhnya sesuatu yang aku paling takutkan akan menimpa kepada kalian. Ini kepada siapa Nabi bersabda? Kepada siapa Nabi ngomong? Kepada generasi terbaik, para sahabat. Bayangkan antum. Jadi Nabi menyatakan, sesungguhnya sesuatu yang aku paling takutkan akan menimpa kepada kalian, wahai sahabatku. Manusia terbaik adalah sahabat. Manusia terbaik di antara umat Islam adalah sahabat. Ya. Jadi itu asyirkul asghar adalah syirik kecil. Syirik kecil. Ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang bagus di dalam musnad beliau. Takhrij hadis bahwa sanad hadis ini adalah bagus dan juga memiliki jalur yang lainnya. Rasulullah SAW pernah menghabarkan kepada para sahabatnya tentang fitnah Dajjal dan bahayanya. Kemudian Rasulullah SAW, beliau bangun dari tempat duduk beliau. Jadi setelah Nabi menceritakan tentang bagaimana fitnah Dajjal, bagaimana bahaya Dajjal, Nabi bangun. Setelah Nabi bangun, berdiri dari tempat duduk bersama sahabat tadi, faja'alan nas yatadhakkaruna al-masih ad-dajjal wa fitnatahu wa syarrahu khaufan minhu. Setelah Nabi pergi, sahabat memperbincangkan apa yang tadi diceritakan Nabi. Wih, bagaimana fitnah Dajjal, bahaya Dajjal. Mereka takut. Ashabat sahabat radhiyallahu anhum khaufan syadid min ad-dajjal, maka menimpa pada diri-diri sahabat rasa takut yang dahsyat dari fitnah dan bahaya Dajjal. Nah, ingat, falamma jaa ilaihim, maka ketika pada suatu saat Nabi datang kepada mereka, maka Nabi mengatakan, ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah aku kabarkan sekarang ini ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kepada kalian di sisiku, melebihi bahaya dan yang aku khawatirkan dari fitnah dan bahaya Dajjal. Oh, berarti lebih dahsyat lagi. Kalau tadi Nabi menghabarkan bagaimana fitnah Dajjal dan bagaimana bahaya Dajjal, sampai demikian sahabat
Tiba-tiba Nabi datang lagi menghabarkan apa? Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal? Maka sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan itulah asyirkul asghar wa huwa ar-riya. Itulah syirik kecil yang disebut dengan ar-riya. Kadang pula disebut dengan apa? Syirkun khafi. Syirik yang samar tersembunyi. Innal insana yura'i bi a'malih. Sesungguhnya manusia maka pengen dilihat amal-amal dia, bi a'malil khair, amal-amal saleh dia, amal-amal kebaikan dia, kadang pengen dilihat, kadang pengen diperhatikan. Yuridu ayyam dahahun nas wa yathnau alaih. Kadang dia pengen dipuji, kadang dia pengen disanjung oleh manusia. Bukankah demikian? Iya. Maka tentu kalau seperti ini keadaannya, maka tentu akan meniadakan bersamanya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Hadza syirik. Inilah kesyirikan. Kalau sampai manusia ketika dia beramal saleh, ketika dia beribadah, ternyata pengen dipandang, pengen dilihat, pengen dipuji, pengen disanjung oleh manusia, maka berarti hilanglah keikhlasan yang ada pada dirinya. Kenapa? Li'annahu amalun linnas. Berarti dia selama ini beramal untuk manusia. Maka disebut syirik. Riya itu syirkun asghar. Apa maknanya? Karena ketika hamba beribadah kepada selain Allah, dan ini ada di dalam riya, sehingga orang yang riya, ya, al-mura'i abada ghairallah, karena dia beribadah selain apa? Ibadah kepada selain Allah. Ketika dia beramal li ajlin nas, karena memang ingin karena manusia, bukan karena tujuannya Allah. Maka oleh sebab itu Allah pernah mensifati kaum munafikin. Sesungguhnya mereka ingin dilihat manusia, ingin dipandang manusia, sebab riya. Maka riya adalah di antara sifat-sifat kaum munafikin. Dan Rasulullah menganggap bahwa riya itu dari syirkun asghar. Maknanya apa? Membedakan dari syirik besar. Kalau syirik besar memiliki konsekuensi, bisa mengeluarkan dari agama, membatalkan imannya. Adapun riya itu disebut dengan syirkul asghar, pelakunya tidak dihukumi keluar dari Islam. Akan tetapi syirkun asghar riya bisa menjadi sebab mengantarkan kepada syirkun akbar. Bisa. Ya. Dan adapun syirkun asghar itu membatalkan amal ketika amal itu yang dia lakukan. Kalau beda syirkun akbar, membatalkan seluruh amal-amal baik dia. Itu maknanya membedakan syirik besar dan syirik kecil. Itu bedanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga ketika orang itu ada riya, ketika dia beramal baik, maka dia akan hanya capek. Tidak ada faedah amal-amal yang selama ini dilakukan. Ya. Nah, mungkin kalau syirkun akbar kaum mukminin bisa menjauhi, tapi syirkun asghar ini banyak muskilah. Terkadang dia tidak perhatikan. Baik. Nah, Masya Allah 23. Afwan, saya enggak bawa jam, lupa. Jadi saya tengok sana tidak ada jam masalahnya. Biasanya yang lihatnya ke sana, tadi aku tak lihat, tidak ada. Tayyib. Jadi seperti itu. Sehingga syirkun asghar, syirik kecil, riya disebut al-khafi. Kenapa disebut dengan samar? Karena itu li'annahu fil qalbi. Samar kan? Karena itu pekerjaan hati. Sementara kita tahu hati nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah dan dirinya. Ya, Allah dan dirinya. Maka Rasul pun mengkhawatirkan
kepada umat yang paling baik di kalangan para sahabat. Ya. Dan sahabat pun mengkhawatirkan akan diri-diri mereka. Kenapa? Karena li'annahu qalla man yusallimu illa man sallama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentang syirkun khafi, syirkun asghar ini sungguh amat sedikit di antara manusia yang selamat kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Maka oleh sebab itu masing-masing saya dan antum harus memiliki kekhawatiran tentang riya ini. Jangan sampai wala yuzakki nafsah. Jangan sampai saya sama antum merasa sudah bersih dan aman dari riya. Aku selamat kok. Jangan. Kenapa? Karena samarnya, ya, kedudukannya. Dan bagaimana kita berusaha untuk membersihkan niat-niat kita ketika kita beramal, zahir maupun batin, zahir ataupun yang tersembunyi. Maka apabila terjadi, ya, di dalam dirinya, kalau sampai kecintaan dipuji, maka ini akan muncul riya. Maka segeralah dia tolak, segera dia usir. Kalau yang seperti itu, tiba-tiba ketika tadinya ikhlas, tiba-tiba muncul riya, maka segera usir, istighfar, minta ampun kepada Allah, maka amalnya tidak akan berbahaya. Ya. Tapi apabila itu dikhawatirkan ada pada dia, muncul riya dan terus menerus dia, lah ini yang berbahaya. Kalau dia tidak berusaha untuk mengusir, maka di sini innahu khatirun jidda. Itu bahaya yang sangat. Maka itu akan mengkhawatirkan dirinya. Nah, dan memang kita tahu manusia itu punya tabiat apa? Suka dipuji, suka disanjung. Ya enggak? Nah, ini yang berbahaya. Ya kan? Lebih-lebih kalau anak-anak, ya begitu ya. Maka oleh sebab itu hati-hati. Makanya kalau orang itu suka dipuji, disanjung terus, takutnya kepalanya gede. Ya, nah, ini bahaya kalau besar kepala kan ngeri ya. Kalau kepalanya gede lain, bentuknya memang besar kepalanya besar. Tapi kalau besar kepala, waduh berat. Nah ini naudzubillah min dzalik ya. Kenapa suka dipuji? Karena memang yang seperti ini. Maka ini kita harus hati-hati. Wallahu ta'ala.